Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yela M. Alfa, mahasiswa semester 6, Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu dengan NPM K1F 016-003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran maturity. Nah, pengukuran maturity. Sebelumnya, maturity itu adalah gambaran tingkat kematangan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan atau instansi ataupun organisasi, di mana maturity ini digunakan sebagai tolak ukur dan alat penilaian manajemen IT dalam menilai sejauh mana sih tingkat kematangannya pada saat implementasi. Maturity juga digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan prioritas dalam sebuah organisasi yang hendak dilakukan serta meningkatkan kesadaran betapa pentingnya pengelolaan proses teknologi informasi pada suatu perusahaan tersebut. Nah, maturity itu memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. Yang kedua, status standar industri dalam bidang TI saat ini. Dia berperan sebagai pembanding. Yang ketiga, maturity juga berperan sebagai pembanding, tetapi pada saat status standar internasional dalam bidang TI saat ini. Yang keempat itu strategi pengelolaan TI perusahaan atau ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI perusahaan. Tingkat kemampuan pengelolaan TI pada skala maturity dibagi menjadi 6 level. Yang pertama level 0 atau non-existent. Pada level ini, perusahaan sama sekali tidak mengetahui proses teknologi informasi di perusahaannya. Yang kedua itu level 1 atau initial level. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Nah, untuk level selanjutnya yaitu level 2 atau repeatable level. Level 2 ini kebijakannya untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ditetapkan. Nah, untuk yang keempat itu ada level 3, defined level. Nah, level 3 ini proses standar dalam pengembangan produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Nah, yang keempat itu, yang kelima itu ada level 4 atau manager level. Level 4 ini organisasi membuat suatu matrik untuk suatu produk, proses, dan pengukuran hasil. Sedangkan yang terakhir itu ada level 5 atau optimized level. Nah, level 5 ini seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Nah, untuk selanjutnya itu ada studi kasus dari pengukuran maturity. Nah, untuk contoh saya mengambil pengukuran maturity level pembelajaran asinkronus melalui mediatik dengan framework COVID 4.1. Studi kasusnya di Stikom Bali. Proses pembelajaran saat ini yang sangat fleksibel tidak hanya bisa dilakukan dengan melakukan tatap muka saja, namun juga menggunakan media mediatik atau teknologi informasi dan komunikasi. IT governance atau yang kita sebut tata kelola teknologi informasi adalah sebuah mekanisme kontrol untuk pengendalian dan evaluasi terhadap tata kelola pada teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID 4.1, tata kelola teknologi informasi khususnya pada media pembelajaran yang bersifat asinkronus seperti e-learning, Moodle, Edmodo, dan yang lainnya dapat diukur sejauh mana maturity level atau tingkat kedewasaannya. Nah, pada tata kelola media pembelajaran yang bersifat asinkronus ini, dengan menggunakan framework COVID 4.1 akan didapatkan hasil level kedewasaan pada media pembelajaran TIK yang bersifat asinkronus, di mana hasil tersebut yang akan menjadi sebuah rekomendasi perbaikan tata kelola kemudian hari. Mulai dari pembahasannya, yaitu proses belajar mengajar dengan pola asinkronus. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web, yaitu Edmodo. Aplikasi ini perkuliahan dilakukan secara offline, artinya dosen sebagai pengampu mata kuliah memberikan materi atau tugas kepada mahasiswa melalui Edmodo, dan mahasiswa dapat melakukan feedback di saat itu juga atau di waktu yang lain. Edmodo juga bisa dilakukan dosen langsung memberi nilai setelah disetting.
Nah, di sini kita bisa lihat tampilan aplikasi Edmodo. Terdapat beberapa fitur seperti Note, Alert, Assignment, Quiz, Foil, dan masih banyak lagi. Nah, di sini dosen bisa mengepost materi, memberikan kuis, memberikan tugas, dan sebagainya. Nah, di sini ada perhitungan skor responden. Pada penelitian ini, instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan responden para mahasiswa PJJ Stikom Bali yang ada di Kota Singaraja. Nah, untuk tabel ini, perhitungan skor responden terhadap domain DS7. Kita bisa melihat pada kolom pertama itu ada level kedewasaan atau responden. Level kedewasaannya itu dari 0 sampai 5. Terus tingkat kepatutan dan total tingkat kepatutan. Nah, di sini pada domain DS7, peneliti menggunakan 4 mahasiswa sebagai responden, di mana pada tingkat kepatutan mahasiswa 1, 2, dan 3 bisa kita lihat di tabel ini. Dan total tingkat kepatutannya juga bisa dilihat pada tabel ini. Seperti mahasiswa 1, pada level kedewasaan responden atau responden 0 itu tingkat kepatutannya itu 0,6, mahasiswa 2 0,3, sedangkan mahasiswa 3 0, mahasiswa 4 0,6, dan totalnya itu ada 0,4125, dan selebihnya bisa kita lihat pada tabel ini. Yang kedua itu perhitungan skor responden terhadap domain DS12. Nah, pada domain DS12 kita sama seperti tadi, tetapi di domain DS12 ini menggunakan 3 mahasiswa sebagai responden. Yang pertama pada level kedewasaan 0, mahasiswa pertama itu mendapatkan tingkat kepatutan 0,4, mahasiswa 2 itu 0,66, dan mahasiswa 3 mendapatkan nilai 0,66, dan total tingkat kepatutannya itu ada 0,58, 66, 66, dan 7. Nah, untuk level kedewasaan 1 sampai 5 dan pada mahasiswa 1 dan 3 serta total tingkat kepatutannya kita bisa melihat pada tabel ini. Tabel domain DS12. Sedangkan perhitungan skor responden terhadap domain DS13 itu menggunakan 4 mahasiswa, di mana untuk level kedewasaannya sama, yaitu 0 sampai 5, dan kita bisa melihat nilai-nilai yang didapatkan pada responden yang menggunakan domain DS13. Dan ini perhitungan untuk maturity level dari setiap domain tersebut. Pertama itu tingkat kedewasaan proses TI domain DS7. Di sini ada level kedewasaan, kolom tingkat kepatutan, dan kontribusi level serta nilainya. Kita bisa melihat kalau level kedewasaannya itu ya 0 sampai 5 seperti tadi, serta tingkat kepatutannya, ada nilai kontribusi tiap level. Kita bisa melihat di tabel ini seperti level kedewasaannya pada 0 itu tingkat kepatutannya nilainya 0,4125, dan kontribusi tiap level itu 0 dan nilainya 0, dan seterusnya. Nah, untuk jumlah dan untuk nilai tingkat kedewasaan proses TI-nya itu diperoleh nilai 1,79,5. Sedangkan tingkat kedewasaan proses TI domain DS12 sama penjelasannya sama dengan DS7 tadi, hanya berbeda nilai saja. Nah, untuk tingkat kedewasaan proses TI-nya itu didapatkan nilai 2,484. Dan yang terakhir ini tingkat kedewasaan proses TI domain menggunakan DS13. Dan hasil akhirnya tingkat kedewasaan proses TI-nya itu 2,36175. Nah, dari hasil perhitungan kuesioner pada domain DS, maka didapatkan tingkat maturitas untuk pengelolaan TI pada aplikasi Edmodo dapat disajikan dalam gambar berikut, di mana di sini ada sebuah tabel, yang ada kolom domain, ekspektasi, dan current atau nilai aslinya ini. Domain DS7 ekspektasinya itu 3, tetapi didapatkan nilai 1,7905, dan DS12 ekspektasinya 3 tapi nilainya 2, sedangkan DS13 juga ekspektasinya 3 tetapi nilainya juga 2, dan di sini
ada sebuah grafik. Sini ada sebuah grafik di mana warna biru ini ekspektasinya terdapat di angka 3, tetapi karanya itu DS7 itu 1, DS2 itu 2, dan DS12 itu 2, dan DS13 itu juga 2. Nah, dari hasil perhitungan tingkat kematangan terhadap TI pada aplikasi Edmodo yang bersifat asinkronal saat ini rata-rata berada pada level 2 atau jika didefinisikan bahwa perusahaan atau organisasi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Namun keberadaannya belum terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan. Untuk di kemudian hari, jika dilakukan audit kembali, diharapkan pengelolaan TI khususnya pada domain DS tersebut akan meningkat ke level 3. Maka perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya. Yang pertama itu membuat perencanaan yang matang mengenai otorisasi user pada aplikasi tersebut. Yang kedua itu mengatur identitas semua user, baik internal, eksternal, dan sementara, dan aktivitasnya pada aplikasi Edmodo. Sedangkan yang ketiga itu ada mengatur user. Yang ketiga ini user itu diatur akunnya gitu untuk menjamin bahwa permintaan, penetapan, penundaan, pengubahan, dan penutupan akun user dan user istimewa dikelola dengan baik. Prosedur ini ditetapkan untuk semua user, meliputi administrator atau user yang mempunyai hak istimewa, user internal dan eksternal, serta untuk kasus normal dan darurat. Yang keempat itu melakukan pengamatan dan pengujian keamanan secara periodik untuk menjamin mutu keamanan yang sudah ditetapkan terpelihara. Yang kelima, membuat prosedur yang jelas mengenai pengelolaan proses pembelajaran menggunakan Edmodo yang bersifat asinkronus. Nah, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu tata kelola TI pada perusahaan ini sudah dijalankan secara optimal, tetapi belum mencapai nilai investasi yaitu level 3. Perusahaan telah memiliki prosedur baku formal dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, untuk kesimpulan tingkat kematangan atau maturity level yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam domain Deliver and Support atau DS rata-rata berada pada level 2. Proses yang perlu diperbaiki untuk semua proses yang prioritas yaitu DS7 nilainya 1,9, DS12 itu 2,48, dan DS13 2,36. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu untuk dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan atau ekspektasi maturity level pada level 3, maka semua prosedur yang disyaratkan di tiap proses harus dipenuhi dengan mengacu pada standarisasi COVID 4.1. Maka setiap organisasi atau pengelolaan perkuliahan dengan aplikasi Edmodo harus memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen proses investasi teknologi informasi dan mengkomunikasikan serta mensosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran. Dan thank you for listening. Baiklah, itulah saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.